Alhamdulillah. Biar lebih semangat, satu pantun lagi ya. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep bilang. Masya Allah. Saya ulang ya. Apa tadi mau dibilang, lupa saja dia kan. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat indah firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jikalau kamu bersyukur, kata Allah, niscaya nikmat akan ditambah. Ibu, Bu, hari ini Ibu bersyukur punya suami dengan gaji 1 bulan 2 juta misalnya. Ya, mudah-mudahan ditambah Allah gajinya naik 3 juta. Ya, adik-adik bersyukur dikasih jajan sama orang tua satu hari berapa adik-adik? 2.000. Bersyukur, mudah-mudahan ditambah 3.000. Ya, ibu-ibu bersyukur. Ya, bapak-bapak bersyukur juga, lebih bersyukur dapat istri 1. Mudah-mudahan, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, bukan ditambah istrinya, tapi mudah-mudahan ditambah keberkahan dalam rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. La in syakartum, jikalau kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan ditambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Inna dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan adalah harful taukid. Apa itu harful taukid? Adalah huruf penguat. Maka setiap firman Allah yang terletak di dalam kitab suci Al-Quran memakai harful inna, berarti ada kalimat pengkuatan, ada kalimat keseriusan, ada kalimat kesungguhan. Contoh, Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sungguh Allah, wa malaikatu, dan seluruh malaikat, para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat pada nabi. Berarti ada pengkuatan, ada pengkhususan, ada kesungguhan di situ. Dan pada kalimat ini, inna azabi lasyadid, ini azabi lasyadid,
Sungguh azabku sangatlah pedih. Adik-adik, halo adik-adik. Adik-adik kalau dibilang halo jawabannya hai. Ya, sekali lagi ya. Halo adik-adik. Pinter. 100 untuk kalian, 1000 untuk saya. Nah, adik-adik, saya ada cerita. Ya. Di tempat ini ada ibu-ibu yang sambil dengarkan ceramah ngantuk. Apa adik-adik? Ngantuk. Tiba-tiba ustadznya bilang, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat ditambah. Tapi karena kebetulan ibu itu sedang ngantuk sambil dengar ceramah, iya dengar bersyukur. Kita harus bersyukur pada Allah agar nikmat ditambah. Akhirnya karena salah dengar, salah tindak, salah pikir, salah tindak, sampai ke rumah dilaporkan kepada sang suami, dikatakan kepada kakanda sayangnya, ya, halo ibu-ibu, sampai ke rumah, mas, apa itu? Kata Ustadz, kita harus banyak-banyak bersyukur agar nikmat ditambah. Ah serius loh? Iya. Betul ya? Betul. Akhirnya sang suami pun percaya pula. Besok harinya pagi-pagi didatangi ke tempat tukang pangkas, dibawa satu keluarga, satu rombongan, satu rumah dibawa. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Kami satu keluarga mau pangkas. Terkejut tukang pangkas. Akhirnya dicukur dari rambut yang paling atas sampai rambut yang paling bawah, botak, gundul. Akhirnya waktu makan malam nggak jadi-jadi. Ya, sang ibu ketawa nengok bapak botak, nggak jadi makan. Bapak lebih ketawa lagi nengok ibu. Bayangkan ibu botak, bayangkan mau makan, ibu botak, nggak jadi-jadi. Ini karena salah pendengaran. Tapi saya yakin di desa apa namanya ini? Saya tadi cuma ngetes saja. Tahu saya ini desa Sukumur. Rupanya ibu-ibu, bapak-bapak di desa Sukumur ini masih on ya. Walaupun udah jam larut tapi masih semangat. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di desa Sukumur ini mendengarkannya adalah dengan bersyukur, bukan bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ditantang Allah dalam Al-Qur'an. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, tafadhol, silahkan hitung nikmat Allah itu. Coba kita hitung berapa jumlah rambut di kepala. Bisa? Berapa jumlah nafas yang keluar setiap harinya? Orang yang sesak nafas dibantu pakai tabung, berapa yang harus dia bayar? Tapi Allah memberi nafas gratis pada kita, tak minta dibayar, tak minta dibalas. Yang Allah minta hanya satu, syukuri. Ya, syukuri. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, silahkan. Tapi ingat kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik, halo? Masih tahan kan? Alhamdulillah. Ayo sama-sama kita dulu berselawat kepada Rasulullah. Siap berselawat? Siap. Baik, angkat semua suaranya ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sekarang giliran ibu-ibunya dulu ya. Ibu-ibunya saya yakin ini suaranya semangat, kompak, serempak ini.
Bisa-bisa kalah bapak-bapaknya ini, karena saya lihat lebih banyak jumlah ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Baik, ibu-ibunya lu semuanya ya. Sallallahu nilai ibu-ibu 99. Memang ibu-ibu ini nggak bisa kuat suaranya Pak, nggak bisa setegas kita Pak, tapi suara mereka ini syahdu. Suara ibu-ibu ini merdu. Makanya adik-adik yang masih lajang, yang belum nikah, tolong dipelihara suaranya. Kalau ada cowok nelpon, laki-laki nelpon, jangan kau merdu-merdukan suaramu, mendesak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mama? Ada. Mama lagi ngapain? Lagi ini. Ya, apa itu? Ya. Mending ini ada yang parah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innalillah. Ya. Tegas jawab telepon. Ada yang telepon, angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mama? Ada. Mau ngapain? Nah, orang pun takut. Ya. Jadi tidak ada pintu zina yang dilakukan di situ. Wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Nah, tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapaknya. Mohon izin Pak, tolong jangan kalahkan jangan kalah jangan sampai kalah dari ibu-ibu. Jangan permalukan alat kelamin kita Pak. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo semuanya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun wa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun wa nuri, anta isin wa nuri, anta misbahus sururi. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kami muliakan Bapak Dato beserta perangkatnya, Bapak Imam Desa, Bapak Imam Dusun, Bapak Kadus, Bapak-bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, para alim ulama, terlibat dekiawan, begitu juga dengan Bapak Ketua Panitia, Bapak Tuan Yuri, wabil khusus Abang Handa, Bapak Muhammad Saman selaku DPRK Aceh Tamiang, dan ibu-ibu juga yang tak bisa saya sebutkan satu persatu,
karena untuk menghemat waktu juga sebetulnya saya nggak hafal nama-namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, oh Bu. Masih semangat, Bu? Alhamdulillah. Baik. Adapun yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang sompel. Apa itu sompel? Halo adik-adik, coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. Masya Allah, pintar-pintar ya adik-adiknya. Oke, adik-adik sekali lagi angkat tangannya seperti ini. Angkat. Kalau Ustaz bilang pegang mata ya. Siap? Ini kita tes kepintaran ini. Siap? Halo? Baik. Mata? Pinter. Telinga? Mantap. Sekali lagi, goyang tangannya seperti ini. Kepala? Ayo, ayo. Ada yang megang hidung, ada yang megang kuping. Sekali lagi. Mulut? Sekali lagi. Lubang hidung. Lubang hidung. Udah. Baik, sekali lagi. Lidah. Jangan betulan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sompel, adik-adik? Ayo, adik-adik, ini kalau menyimak nanti kita akan ada kuis ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Oh, di sana. Ya. Saya kasih hadiah duit. Mau tahu adik-adik berapa? 1.000. Oh, ditambah 2.000 ya. Pokoknya ada hadiah kalau bisa menjawab. Ya. Baik, apa itu sompel? S-nya adalah sholat. O-nya itu apa? O-nya nanti kita bahas dulu S-nya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sompel itu adalah judul kita pada malam ini. Insya Allah akan coba kita kupas, kita bahas, walaupun tak kandas dan tuntas, kami akan coba mengupas dengan ringkas. S-nya adalah sholat. Ya, dalam kaidah nahwu saraf, dalam kaidah ilmu bahasa Arab, kalau di Mesir itu, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, tidak bermaksud mengajari ataupun menggurui, tapi di sini kami menyampaikan informasi dan sekaligus untuk mengulang kaji. Sebab al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagian pohon yang tak berbuah. Dan sekaligus mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku, kata Rasulullah, walaupun cuma 1 ayat. Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdun ila man alamani harfan. Saya siap, saya rela, saya suka rela menjadi hamba. Apa itu hamba? Hamba lebih hina daripada pembantu. Pembantu kerja bakti masih dapat gaji. Kalau hamba kerja bakti tak dapat gaji. Kata Ali, ana abdun ila man alamani harfan. Saya rela, saya siap jadi seorang hamba bagi orang yang mengajarkan kepada saya 1 huruf. Ini artinya kita mentakzim, kita berkhidmat untuk orang yang memiliki ilmu pengetahuan, untuk orang yang memiliki ilmu-ilmu yang bisa kita ambil hikmahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaidah nahwu saraf ya, kalau di Mesir itu dikatakan sebagai kitab Al-Burmiyah namanya. Apa itu Al-Burmiyah? Al-Burmiyah itu karena logat orang Mesir itu kasar, bilang huruf jim, huruf g. Kalau di Indonesia dikatakan Al-Jurmiyah. Al-Jurmiyah ini biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren yang mempelajari kitab kuning. Satu contoh di daerah Mustafawiyah, Sumbabaru, Kecamatan Lembah Sori, Merapi, Kabupaten Madinah, Madinah Natal. Anak santri yang duduk di kelas 1, mereka akan belajar pertama sekali yang namanya kitab Al-Jurmiyah. Kelas 2 masuk
Mukhtasar Jiddan. Kelas 3 baru masuk kitab Kawatibud Durriyah. Itulah kitab kuning. Kalau di Inggris, ini tadi di Mesir namanya Al-Jurniyah. Kalau di Inggris namanya adalah grammar. Jadi sebetulnya sama aja. Apa itu? Tata bahasa Arab. Nah, kaidah bahasa Arab ini menyebutkan ketika ada pertemuan huruf so dengan huruf lam, ini menunjukkan arti yang sangat penting, yang menunjukkan arti memiliki koneksi, yang menunjukkan arti memiliki kesinambungan, kesambungan, bersambung dia. Ada hablum minallahnya, ada hablum minannasnya. Yang pertama, so bertemu dengan huruf lam, sholat. Yang kedua, so bertemu dengan huruf lam, sholawat. Yang ketiga, so bertemu dengan huruf lam, silaturahim. 3 so bertemu dengan lam itu kita jaga, insya Allah anak-anak kita nanti menjadi anak yang soleh. Juga so bertemu dengan lam. Amin aja gak cukup. Ya, amin aja gak cukup. Memang harus ada usaha untuk menjaga. Karena apa? Hayatus subhan biyadil aliyan. Hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Kalau pemuda hancur, negara bisa hancur. Tapi kalau pemudanya maju, pemudanya bangkit, insya Allah Indonesia akan berjaya. Ma'an najah, akan sukses di hayatikum, pada kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, calon pemuda pejuang bangsa di masa depan. Yang harus kita jaga pertama, sholat. Ya, saya contohkan. Mohon maaf ibu-ibu, ya, rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Adik-adik berapa? Ada 5. Yang pertama apa adik-adik? Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua adik-adik, mengerjakan mantap. Yang ketiga adik-adik, puasa apa zakat? Iya. Yang keempat adik-adik, yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Andai kata kita analogikan seperti memegang botol aqua, ya, satu dilepas jarinya. Mungkin karena kita belum sanggup untuk ke Mekah, belum sanggup untuk haji dan umrah, kita lepas satu. Kemudian membayar zakat, kita belum sanggup membayar zakat, ya, karena zakat itu ada nisabnya, kecuali zakat fitrah. Ya, kita belum punya lembu sampai ini ukurannya, kita belum punya kambing sampai ukurannya, kita belum sanggup. Oke, kita lepas 3 jari memegang aqua ini, masih bisa. Oke, kita belum sanggup berpuasa, ya, masih bisa. Bulan puasa ada nggak yang nggak berpuasa? Banyak. Ada kan? Budi, tahu Budi? Buka diam-diam. Sampai di tempat sepi, pasang air minum, gedeger. Ada yang sambil wudhu, minum, sambil diminum. Ayo siapa itu? Iya, banyak yang puasa, banyak yang nggak puasa, lebih banyak. Tapi saya yakin masyarakat di desa Sekumur ini semuanya di bulan puasa kemarin, di bulan Ramadan, berpuasa semua insya Allah. Kalaupun ada yang nggak puasa, paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, nggak pun puasa kita, yang penting dipegang ini, ya, sholat dengan syahadat. Insya Allah kita masih dapat pegang agama, kita masih dapat memperjuangkan Islam ini, masih dapat kita pegang teguh. Makanya kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama, ya. Tapi kalau sholat pun kita tinggalkan, jatuh agama, runtuh agama. Maka sholat hal yang harus dijaga. Bu,
Bu? Masih tahan, Bu? Alhamdulillah, saya kalau ibu-ibu ngomong tahan ini saya semangat dengarnya. Ibu punya masalah, Bu? Bapak punya masalah, Pak? Sekali lagi, ibu-ibu punya masalah, Bu? Iya, saya lihat punya ibu-ibu ini muka-muka masalah semua ini. Bu, apapun masalah kita, adik-adik, ya, kita hidup ini pasti punya masalah. Ya, yang lajang belum ada jodoh, masalah. Udah ada jodoh, nggak ada duit untuk melamar, masalah. Udah ada duit untuk melamar, tiba hari H, mau mengucapkan akad, belum hafal, masalah. Setelah nikah punya anak, suami selingkuh, masalah. Ya, jadi kita hidup ini nggak lepas dari yang namanya masalah. Tapi kata Allah, apapun masalah kita, baliknya ke sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah tegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu. Kita pernah nggak dengar kalimat yang sama dalam Al-Fatihah? Al-Fatihah merupakan rukun. Andai kata kita tak baca Al-Fatihah, batal sholat kita, tak sah sholat kita. Al-Fatihah yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Ketiga, Maliki Yaumiddin. Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu nasta'in. Nasta'in, kami meminta. Ista'inu, ya, ini adalah fi'il amar yang artinya adalah mintalah. Maka pada kalimat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, seolah-olah Allah ingin katakan, wahai hambaku, apapun masalahmu, kau belum punya anak, minta sama aku. Kau mau pengen mobil, minta sama aku. Kau pengen rezeki tambah, minta sama aku. Kau punya masalah uang, minta sama aku. Masalahmu besar, Allah lebih besar. Minta sama aku, kata Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Minta tolonglah pada Allah melalui sabar dan sholat. Sabar dulu, terima dulu masalahnya. Ya, kita hari ini sedang hujan, alhamdulillah ini rezeki, alhamdulillah. Tapi bayangkan, seandainya kita mengeluh pada Allah, kita lagi di tengah jalan, tiba-tiba hujan, ya, mengeluh kita, ya Allah kenapa lebat kali hujan ini, naik status Facebook, hari ini lebat sekali ya kan? Aku nggak bisa malam mingguan gitu. Apakah keluhan kita dapat merubah yang hujan lebat berubah jadi tak lebat? Belum tentu. Tapi insya Allah, ya, kalau kita terima dulu dengan sabar, lapang dada, hati kita lebih tenang. Nggak perlu upload status di Facebook, nggak perlu cerita sama orang, nggak perlu ngeluh. Terima dulu dengan sabar. Semua orang bisa bersabar karena pendidikan sabar sudah diajarkan sejak kecil. Contoh, mohon maaf ibu, ya, adik-adik ketika masih kecil nangis, mama lapar mama, pasti mama bilang sabar ya, nasi belum masak, sabar ya. Dari kecil sudah diajarkan sabar. Bahkan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Cina, kafirun, orang-orang kafir juga diajarkan sabar. Bahkan orang-orang Islam yang masih fasik, yang masih jahat. Contoh, ada orang mau mencuri kereta. Mereka lihatlah dulu itu di masjid, rame enggak? 5 orang komplotan, satu tukang intip, satu pegang kunci, satu mantau dari ujung sana, saling menunggu. Oh masih rame. Begitu udah sepi mau beraksi, tengok lagi, oh ada orang. Lama kali, sabar. Pencuri aja bisa bilang sabar, betul? Sabar, semua orang bisa sabar. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan yang namanya sholat. Nah,
Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa innaha lakabirah berasal dari kata kabir, besar. Wa innaha pakai harful taukid, dan sesungguhnya ha domir, sesungguhnya itu apa? Salat. Lakabiratun, sangat susah, sangat besar susahnya. Illa kalimat pengecualian, kecuali 'alal khashiyin, untuk orang-orang yang khusyuk. Makanya azan selalu ada sambungannya, nggak pernah berhenti mentok di kalimat hayya 'alas shalah, nggak pernah habis hayya 'alas shalah berhenti, nggak pernah, pasti ada lanjutannya, hayya 'alal falah. Betul nggak? Kalau nggak betul pulang aku. Betul nggak? Alhamdulillah. Nah, bahkan ada orang yang ajannya salah, kita pun bisa tahu. Seandainya ada orang ajannya salah, kita dengar hayya 'alas shalah, tahu kita salah, ya kan? Ada orang ajan tahu kita salah, tapi nggak pernah berhenti mentok di hayya 'alas shalah. Pasti ada sambungan hayya 'alal falah. Apa artinya? Hayya 'alas shalah, mari sholat, ayo sholat. Untuk apa aku sholat? Mengapa aku harus sholat? Ada sambungan pada berikutnya. Kata Allah, hayya 'alal falah. Falah dalam kamus bahasa Arab diartikan sebagai kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan. Ya, orang Inggris ditanya, ya, what do you want? Pasti mereka menjawab, I want to success. Saya ingin menjadi orang sukses. Orang Arab ditanya, I used to read. Mereka akan menjawab, uridun najah. Saya ingin sukses. Apalagi orang Indonesia ditanya, apa yang kamu mau? Pasti semua menjawab, saya ingin kesuksesan. Kesuksesan didapat, kata Allah, jalannya melalui sholat. Seolah-olah dalam kalimat azan yang terngiang setiap waktu, 24 jam gak pernah berhenti azan. Kenapa? Waktu di sini dan di Jakarta beda. Di Jakarta dan di Amerika beda. Di sini siang, di sana malam. Di sini malam, di sana siang. Maka ada astronot yang sampai ke bulan. Sampai ke bulan dia pernah menyaksikan, mendengarkan suara azan tidak pernah berhenti. Suara azan di bumi sampainya ke bulan. Pulang dia dari bulan, turun ke bumi, menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, tapi ditembak mati. Karena dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Surah yang kedua, surah pertama ada surah Al-Fatihah, yang kedua ada surah Al-Baqarah pada ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang kaum Yahudi dan Nasrani melihat umat Islam sebelum umat Islam mengikuti agama mereka. Nah, makanya yang mereka serang, yang mereka hancurkan moralitas, etika, bahkan sosial, ya, bahkan yang mereka tuju adalah macam mana menghancurkan generasi muda. Mereka lihatlah di seluruh negara, negara mana yang paling banyak mayoritas umat Islamnya. Salah satunya nomor 3 terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia tak sanggup lagi mereka perang dengan senjata, tapi mereka perang akidah. Hari ini mereka buat kelompok-kelompok tertentu, sikit-sikit suka menyalahkan bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, Maulid Yasin bid'ah. Mohon maaf Bu, Muhammadiyah walaupun mereka nggak angkat tangan ketika doa, tapi mereka nggak pernah membid'ah-bid'ahkan, nggak pernah mengkafir-kafirkan. Ini muncul satu kelompok memecah belah umat. Kalau umat sudah terpecah belah, akan mudah diporak-porandakan. Maka hari ini jaga persatuan. Pemuda, kuatkan persatuan. Masuk remaja masjid. Islam besar melalui masjid. Jadikan persatuan teguh. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Ini tangan saya 5 jarinya. Ketika saya bertarung sparring kalau dalam dunia dunia pertarungan, ya, bertarung, tiba-tiba saya memukul pakai 1 jari. Saya pukul, stop, kena ketiaknya. Terasa geli, ketawa dia. Tapi kalau 1 jari ditambah lagi jadi 5, 1 genggam, tumbuh sakit. Sapu lidi, 1 biji sapu lidi nyapu halaman ini mau jam 10 pagi selesai. Tapi kalau disatukan sapu lidi jadi 1, banyak nyapu, insya Allah cepat bersihnya. Maka hari ini sama-sama, walaupun kamu Muhammadiyah, walaupun kamu NU, walaupun kamu berbeda pemahaman dengan kita, selagi masih tauhidnya sama, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita agungkan, jangan berpecah belah. Nah, kalau ada yang berbeda, jangan cari perbedaannya, tapi cari persamaannya. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, betul. Itu kalau dalam rumah tangga. Tapi dalam dunia kehidupan kita di masyarakat ini, jangan sampai bercerai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya udah sholat Ustaz, tapi kenapa masalah belum selesai? Saya udah sholat Ustaz, tapi kenapa saya belum dapat solusi? Saya minta rezeki sama Allah biar diturunkan uang, tapi saya sudah sholat, saya juga belum dapat uang untuk bayar hutang, ya Allah. Lihat, perhatikan sholatnya. Mungkin ada yang salah dalam sholatnya. Mungkin kita belum khusyuk ibadah. Mungkin kita belum sepenuhnya menyembah Allah. Pelajari rukunnya, pelajari syaratnya. Apa perbedaan rukun dengan syarat? Apa hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Kentut, batal sholat, batal wudhu. Cuman sedikit Ustaz, cuman keluar sedikit aja, batal. Apalagi sedikit kecirit, tambah batal. Saya sudah lengkap ini Ustaz, wudhunya sesuai dengan syarat. Begitu angkat takbir, cek bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya hak kecil diartikan sebagai segala puji dan syukur bagi Allah. Tapi kalau hanya hak besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala celaka bagi Allah. Ihdinas siratal mustaqim, hurufnya huruf Q. Kalau kita buat hurufnya huruf K, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan kepiting. Maka kepiting itu belok aja lari. Tapi mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Saya sudah belajar ilmu tajwid Ustaz, bacanya sudah betul. Cek lagi keseriusan. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba gatal hidungnya, tiba-tiba merambat ke telinga. Begitu ruku, tiba-tiba pantatnya. Cek. Mungkin ada yang terlupa. Begitu angkat takbir, Allahu Akbar. Ini biasa ibu-ibu ini. Tadi aku naruh duit kayaknya di mana? Oh, tadi aku taruh itu kalau nggak salah di meja. Begitu rakaat pertama, Allahu Akbar. Tapi kayaknya bukan di meja lah. Sami Allahu liman hamidah. Kayaknya aku taruh tempat tidur tadi. Oh enggak, kayaknya aku taruh di meja tamu. Allah, rakaat kedua. Bentar lagi suamiku pulang, gawat ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah, assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin belum fokus sholatnya. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin etika kita kurang pada Allah. Bu, ketika kita menghadapi presiden, mau menghadapi Pak Dato, kita pakai baju sopan. Betul tidak? Mau menghadap Allah, apakah kita pakai baju sopan? Pernah ada yang nanya sama saya, Ustaz gimana hukumnya Ustaz kalau sholat nggak pakai kacamata? Jadi kayak mana itu? Boleh sah selagi menutup aurat, ya. Tapi kau bayangkan aja Bu, ibu datang ke tempat Pak Dato, lagi nggak pakai kutang, mohon maaf keceplosan kan? Lagi nggak pakai kacamata. Pak Dato, halo Pak Dato, nah, gimana rasanya? Kita mau menghadap Allah, begitu kita takbir Allahu Akbar, gantung ini Bu.
mohon maaf. Ya, mungkin etika kita kurang. Jadi ketika menghadap Allah, kalau bisa pakai pakaian yang lebih sopan. Boleh pakai kaos, yang penting tutup aurat. Dalam hukum fikih, kalau kita seandainya yang laki-laki pakai sarung doang, ditutupi yang namanya pusat, ditutupi yang namanya lutut, sah hukumnya sholat. Pakai sarung doang, nutup pusat sampai lutut, Allahu Akbar, sah hukumnya sholat. Tapi di mana akhlak kita sama Allah? Pinomat, pakailah pakaian yang lebih sopan, karena yang kita hadapi adalah pencipta segalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, S. Apa itu S tadi adik-adik? Sholat. O-nya apa? O-nya adalah optimis. Apa itu optimis? Optimis itu adalah jangan berputus asa, harus tetap semangat. Ya, nampaknya ini jam sudah mulai makin malam. Sebetulnya masih banyak yang dapat kita sampaikan, tapi karena berhubung waktu, ibu-ibu masih tahan. Tapi kalau ibu-ibu ngantuk semua, saya nggak tahan pula. Ya, maka kita akhiri saja pertemuan sampai di sini. Iya Bu, adik-adik masih tahan, adik-adik? Masih tahan? Oke, saya tes lagi. Adik-adik, ini pertanyaan ya. Yang tahu saya kasih hadiah langsung, ya. Oke, adik-adik, halo. Hai. Oke. Siapa nama Nabi kita, Nabi yang terakhir kali diberikan petunjuk sebagai penutup para nabi? Tentu jawabannya Nabi Muhammad SAW. Betul. Tapi bukan itu pertanyaannya. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Pasti Abdullah. Betul. Abdullah. Lantas kakeknya Nabi Muhammad pasti Abdul Muthalib. Betul. Tapi bukan itu pertanyaannya. Ya, siapa nama ibunya Nabi Muhammad SAW? Siti Aminah jawabannya. Ya kan? Betul. Dan ini puncak pertanyaannya. Siapa nama ayahnya Siti Aminah? Ini dia. Berarti nama kakeknya Nabi Muhammad SAW dari pihak perempuan, dari pihak mamanya. Ayo. Yang tahu saya kasih hadiah 10.000. Siapa? Ayo. Siapa? Yang tahu boleh naik ke depan. Hitungan ketiga, kalau nggak ada saya batalkan. 1, 2, 2,5. Ya udah boleh. Mungkin malu mereka Bu. Ya, di situ aja angkat tangan langsung jawab. Siapa yang berkenan? Siapa? Abdul Lahab. Abdul Wahab. Betul. Beri aplaus kepadanya. Siapa namanya? Siapa? Muklis. Nanti habis ini datang ya. Ya, jumpa saya. Saya nggak bawa nih, ya. Dompetnya di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah optimis. S yang kedua adalah optimis. Yang pertama sholat, yang kedua adalah optimis. Optimis, semangat. Lihat itu rumput. Rumput itu walaupun dia diinjak-injak, walaupun jadi pijak-pijak, walaupun kena hujan, walaupun kena badai, rumput tetap berdiri tegak. Kapan rumput menyerah? Saat rumput dicabut sampai akar-akarnya. Kurang lebih begitulah kita hidup di dunia ini. Walaupun cobaan kita bertubi-tubi datang, walaupun hidup penuh dengan kesulitan, kesempitan dan cobaan, jangan menyerah. Kapan kita boleh menyerah? Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini, malam ini dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mohon maaf, di dalam dunia pendidikan itu jamaah biasanya fokus mendengarkan kajian hanya 1 jam.
lebih dari 1 jam, walaupun ngomong-ngomong ustadznya, walaupun ngomong panjang lebar, nggak akan masuk lagi. Karena fokus anak-anak biasanya itu dan jamaah itu hanya 1 jam. Lebih dari itu, maka hari ini, detik ini kita akhiri, kita pare sampai di sini dan kita tutup dengan doa bersama. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita diberikan keberkahan luar biasa dengan turunnya rezeki, turunnya hujan. Ya, mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini jadi makbul, diijabah oleh Allah, diaminkan oleh para malaikat, diangkat doa kita sampai ke aras, sampai akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingat besok hari kita mungkin anak-anak, adik-adik semua pada ada kegiatan. Saya pun juga ada kegiatan di sekolah. Jadi kita akhiri dengan menutup doa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu antar rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا، سلامة في الدنيا والآخرة، وعافية في أجسادنا، وزيادة في عمرنا، وبركة في أرزاقنا، وتوبة نصوحا قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami, ya Allah. Ampunkan orang-orang yang pernah membantu kami, ya Allah. Ampunkan juga orang yang berbuat jahat, menzalimi kami, menggosipi kami, bahkan memfitnah kami, ya Allah. Ampunkan dosa tetangga-tetangga kami, ya Allah. Ampunkan dosa saudara sanak famili kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang yang kami kenal maupun yang tak kami kenal, ya Allah. Yang datang hadir malam ini maupun yang belum hadir, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya, ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya, ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isinya, ya Allah. Tumpah darahnya, bercucuran dari matanya, ya Allah. Menahan sakit dan derita, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah lelap tidurnya dan menyenyakkan tiduran kami, ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya demi mengenyangkan kami, ya Allah. Ampunkan juga seorang ayah yang nama kami dibintikan dengan namanya, ya Allah. Ayah yang selalu bercerita keluh sakitnya hanya kepadamu, ya Allah. Yang kami selalu salah sangka, ya Allah. Kami kira beliau adalah pemarah, sebetulnya beliau penyayang melalui cueknya, ya Allah. Yang ia hanya mengadu, bahkan ayah dan ibu rela menghitam demi kami, ya Allah. Ayah dan ibu rela mengorbankan segalanya demi kami, ya Allah. Ampunkan mereka semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina al-Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.